adik-adik, apa kabarnya kalian hari ini? Pasti luar biasa kan? Karena hari ini luar biasa, hari ini kita bakal mendengarkan dan muji nama Tuhan. Tapi sebelum semuanya itu dilakuin, kita harus berdoa dulu. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Sebentar lagi kami mau beribadah kepada Tuhan. Sertai kami agar alat dan sarana yang kami gunakan lancar. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan ibadah yang bakal disampaikan oleh Koyo, kita akan menyanyikan 2 buah lagu. Yang pertama itu ada hari ini, harinya apa? Hayo, kalian tahu kan semuanya itu setiap hari itu harinya Tuhan. Jadi mari kita menyanyikan hari ini harinya Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyinya dengan semangat ya. Pakai gerakan yang aku gerakin juga boleh. Sambil berdiri. Walaupun aku duduk, gak apa-apa ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Yeay, tepuk tangan. Lagu selanjutnya itu kita jalan bersama Tuhan. Ada setiap duka, setiap suka, kita harus jalan serta Tuhan, serta Yesus. Mari kita semua menyanyikan sambil lebih semangat lagi. Aku mau kalian lebih semangat lagi. Mari kita nyanyikan jalan serta Yesus. Sambil tepuk tangan, jangan lupa. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Mana semangatnya? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay. Mari
mari kita semuanya kita bakal mendengarkan ibadah. Aku lempar ke Koyo ya. Selamat mendengarkan ibadah. Jangan lupa fokus ya. Halo adik-adik. Jumpa lagi di hari Minggu tanggal 28 Juni 2020. Nggak berasa ya, di hari ini minggu yang terakhir di bulan Juni. Apa kabar adik-adik semua? Dalam keadaan baik dan sehat kan tentunya? Yap, senang sekali Koyo bisa berjumpa kembali bersama adik-adik. Dan kali ini kita akan bersama-sama untuk menggali dan belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentu adik-adik tidak sabar mendengar ceritanya. Kira-kira minggu lalu ngomongin apa sih? Cerita tentang apa sih sekolah minggu-minggu yang lalu? Ada yang ingat nggak? Minggu-minggu yang lalu itu berbicara tentang Yusuf. Di dalam Perjanjian Lama ada satu tokoh, ada satu karakter Alkitab yang Koyo termasuk paling favorit, paling suka, yaitu adalah Yusuf. Gimana kalau nggak suka? Yusuf ini adalah cerita kayak telenovela, kayak drama. Ada sedihnya, ada rasa gregetan sama dengan saudara-saudaranya, ada rasa cemburu, tetapi di situ juga ada pengampunan, tetapi di situ juga ada ceritanya kebahagiaan dan happy ending. Nah, itu adalah salah satu favorit cerita di dalam Perjanjian Lama yang mungkin Koyo suka ceritanya karena kayak telenovela. Nah, adik-adik mau tahu cerita selanjutnya? Sebelumnya kita lipat tangan dulu, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa ya. Yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh bertemu kembali di minggu pagi. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, serta juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti maksud kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah sebab kami ingin mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Nah, adik-adik, kira-kira cerita minggu yang lalu apa sih tentang Yusuf? Iya, ternyata Yusuf itu dimasukkan ke penjara dan bertemu dengan juru minuman dan juru roti. Keduanya mempunyai mimpi. Dan keduanya ini bercerita sama Yusuf. Akhirnya Yusuf menafsirkan mimpi-mimpi dari juru minuman dan juru roti tersebut. Akhirnya kenyataan nggak mimpi-mimpi tersebut? Kenyataan. Nah, teman-teman, kira-kira nih siapa sih yang di sini nggak pernah mimpi? Oh, pasti banyak dong. Mimpi itu di tengah-tengah kita tidur. Ada mimpinya bagus, ada mimpinya serem, ada mimpinya menegangkan. Pokoknya banyak yang kita dapat rasakan di waktu kita tidur, yaitu lewat mimpi. Nah, teman-teman, Raja Firaun ini juga bermimpi, tidak kalah dengan dua penjaga roti dan dua penjaga minuman. Raja Firaun juga sedang bermimpi. Kira-kira tahu nggak mimpinya apa? Nah, mimpi tersebut kita bisa buka di dalam Kejadian. Oke. Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Yaitu mimpi Firaun dan dilanjutkan Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Nah, ayat yang pertama, setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Ini mimpi dari Firaun. Yang pertama, tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunannya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Buruk bangunannya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunannya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunannya dan gemuk itu.
Lalu terjagalah Firaun. Itu mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua, lalu setelah itu tertidurlah dan bermimpi kedua kalinya. Tampaklah timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik, tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke 7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Nah, itulah mimpi Firaun. Nih, Firaun lagi mimpi. Mimpi ada bulir gandum yang tumbuh. Oke, tapi bulir yang gandum yang tadi itu juga memakan bulir-bulir yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, lembu. Lembu yang kurus dan yang buruk. 7 bulir gandum yang baik dan layu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Wow, itu arti mimpi dari Firaun. Nah, teman-teman, setelah bermimpi Firaun hatinya panik. Dia takut, dia tidak bisa tidur lagi. Oke, dia galau, dia merasakan ada tidak tentram dalam hidupnya. Lalu Raja Firaun memerintahkan semua yang ada di situ agar ada orang yang bisa menerjemahkan atau membaca mimpi tersebut. Nah, kira-kira ada nggak? Susah sekali. Ya, sangat susah untuk menemukan seorang yang bisa menafsirkan mimpinya. Nih, Raja Firaun memerintah banyak orang, mengumpulkan semua orang ahli, tetapi mereka tidak dapat mengartikannya. Apa maksud dari mimpi tersebut? Akhirnya apa, teman-teman? Akhirnya ada seorang juru minuman. Masih ingat juru minuman itu yang sama-sama dengan Yusuf ketika di penjara dengan juru roti, juru minuman tersebut akhirnya diangkat dan dikembalikan posisinya seperti semula oleh Firaun. Lalu teringatlah juru minuman ini kepada Yusuf. Nah, nih. Ini Firaun dan ini juru minuman. Lalu datanglah juru minuman memberitahu ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi raja. Nah, dia ingat. Juru minuman ini ingat sama Yusuf. Oke, bahwa ada seorang yang dapat mengartikan mimpi tersebut. Oh, kalau begitu panggillah orang itu. Suruh dandan yang cakep. Oke. Lalu Yusuf keluar dari penjara dan dia berdandan rapi lalu bertemu dengan Raja Firaun. Oke. Nah, akhirnya diartikanlah arti dari mimpi tersebut. Oke. Dari arti tersebut adalah adanya 7 tahun masa di mana banyak sekali bahan makanan, di mana banyak sekali kejayaan, dan di mana banyak sekali tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan. Tetapi di saat itu juga 7 tahun lagi akan ada masa kelaparan. Wah, bisa dibayangin dong 7 tahun masa kejayaan dan 7 tahun masa kelaparan. Nah, akhirnya Firaun memutuskan untuk ya udah kalau begitu Yusuflah yang menghandle, Yusuflah yang memegang semuanya. Akhirnya Yusuf memilih Yusuf ini menjadi tangan kanannya Firaun. Dari segala bahan makanan semuanya harus Yusuf yang memegang kendali. Perbedaannya adalah tahtanya Raja Firaun, tetapi Yusuf dia mempunyai banyak kendali di dalam Mesir, termasuk bahan makanan. Wah,
Hebat sekali bukan? Dari dia di penjara sampai dia menjadi tangan kanannya Firaun. Yusuf diangkat sebagai penguasa. Nah, teman-teman, nih, ketika 7 tahun kelaparan itu datang dan melanda Mesir, semua orang-orang pada berbondong-bondong datang, mencari bahan makanan. Hanya ada di Mesir dan hanya ada di Firaun, kerajaan Firaun, dan Yusuflah yang memiliki bahan makanan tersebut. Lalu banyak sekali orang-orang pada datang untuk mencari makanan tersebut. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Wow, gak kebayang ya, 7 tahun masa kejayaan dan 7 tahun masa kelaparan. Kira-kira 7 tahun ini lama gak sih? Atau hanya sebentar? Lama sekali. Kadang-kadang kita sehari aja tidak makan, atau 2 hari tidak makan, lapar. Ini 7 tahun tidak memiliki bahan makanan. Wow, sedih bukan? Ya, sedih sekali. Tetapi lewat cerita ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu berkenan dan Tuhan itu menjadikan sesuatunya itu indah. Kita tidak tahu dari awalnya, tapi kedepannya kita mengetahui bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu baik bagi Yusuf, baik bagi keluarganya, baik untuk semua rakyat-rakyatnya yang kelaparan tersebut. Nah, adik-adik semuanya, mau nggak kita terus mengandalkan Tuhan kita? Meskipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, meskipun dalam suka, meskipun dalam duka, kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kita. Terkadang kita jatuh, terkadang kita menangis, terkadang kita sedih. Tapi ingatlah, Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita dan beserta dengan kita. Nah, mari kita baca bersama-sama ini dari Roma 8 ayat 28. Yuk kita buka Alkitab kita. Ini ayat hafalan kita diambil dari Injil Roma 8 ayat 28. Ya, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Wah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, meskipun dalam keadaan Yusuf yang terpuruk, di dalam keadaan dijual, dimasukin ke dalam penjara, difitnah. Tetapi semuanya itu Tuhan mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Adik-adik mengasihi Tuhan nggak? Ya tentunya kita semuanya mengasihi Tuhan, dan percayalah jikalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, sebab kita mengasihi Tuhan. Yang terpanggil sesuai dalam rencana Allah, karena kita adalah masuk rencana dan kehendak Allah. Teman-teman, menarik bukan cerita Yusuf, di mana Yusuf mengartikan mimpi dari Firaun, dan akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir untuk orang-orang yang datang ke dalam istana Firaun untuk mencari makanan. Karena apa yang Tuhan sudah beritakan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada Yusuf menjadi berkenan dan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dengan rencana Allah. Nah, adik-adik semuanya,
Mau nggak kita masuk di dalam rencana Tuhan? Nah, yuk kita belajar masuk dalam rencana Tuhan. Simple kok, nggak susah untuk kita mengerti rencana Tuhan. Yang pertama, kita harus pandai berdoa. Oke? Yang kedua, kita harus rajin-rajin membaca Alkitab, bergereja, ya, mendengarkan firman Tuhan yang baik. Lalu kita akan mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Sama hanya kepada Yusuf. Yusuf tahu rencana Tuhan karena dia dekat kepada Tuhan. Yuk, kita dekat kepada Tuhan. Ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sebelumnya kita tutup dalam doa yuk. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang Yusuf, di mana Yusuf boleh mengartikan mimpi-mimpi Firaun. Dan akhirnya Yusuf menjadi penguasa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Hai adik-adik. Terima kasih Koyo yang sudah membagikan firman Tuhan bagi kita. Nah, gimana nih adik-adik firman Tuhannya? Seru nggak? Ayo, gimana, seru nggak? Ya, kiranya setiap firman Tuhan yang sudah dibagikan boleh dimengerti, diingat, serta dipahami oleh semua adik-adik yang ada di rumah. Dan mau mencontoh. Mencontoh siapa? Ya, mencontoh Yusuf. Yusuf yang mau mempercayakan kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan atas segala sesuatu. Serta Yusuf yang mau mengasihi serta peduli kepada kondisi yang ada di sekitarnya. Serta dia mau melakukan sesuatu dan bertindak untuk bisa memperbaiki dan menolong. Nah adik-adik, hari ini Kakak Senja mau mengajak adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan sekolah minggu. Ayat hafalan hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Nah, apa isinya? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekarang Kakak Senja mau ajakin adik-adik untuk bergerak mencapai bintang. Apa itu? Ini adalah sebuah misi. Misi ini berjudul bergerak mencapai bintang. Nah, adik-adik, berikut ini nih penjelasan tentang misinya. 1. Siapkan selembar kertas HVS atau boleh juga kertas buku tulis beserta alat tulisnya. 1 lembar aja ya, jangan banyak-banyak. Lalu yang kedua, tulis di bagian atasnya judul dari misi ini, yaitu bergerak mencapai bintang. Judulnya bergerak mencapai bintang. Lalu di bagian bawah dari judulnya, di bawah judulnya nih, tulis nama kamu serta kelas kamu. Kelas kecil atau kelas tengah atau kelas besar. Silakan ditulis ya di bagian bawah judulnya. Lalu buat kolom seperti ini. Oke, kolomnya ada tulisan nomor, lalu misi hari ini, kemudian paraf orang tua, dan foto. Setelah itu, adik-adik silakan bergerak mencapai bintang.
bergerak dan melihat hal apa yang bisa adik-adik tolong di rumah. Contoh, tada! Gambar apa nih? Nah, kalau melihat gambar ini, apa sih yang mesti adik-adik lakukan? Ayo apa? Betul, ketika melihat gambar ini, kita harus menolong mengangkat jemuran. Ya, ini gambar jemuran ya adik-adik. Jadi adik-adik bisa tulis nih di tabelnya. Tulis misi hari ini adalah menolong mama mengangkat jemuran. Kemudian minta mama atau papa memberikan paraf atau tanda tangan di tabel yang sudah adik-adik buat. Kemudian di foto seperti ini. Nah, lalu fotonya adik-adik kirim ke grup WhatsApp orang tua komisi anak. Maksimal hari ini jam 7 malam. Jam 7 malam, bukan gini ya, gini, jam 7 malam. Lalu contoh yang kedua, tada! Ya, melihat kondisi ini, apa yang harus adik-adik lakukan? Betul, menolong mencuci piring. Lalu adik-adik bisa tulis di tabelnya, lalu adik-adik boleh tulis menolong mama mencuci piring. Dan jangan lupa itu harus dilakukan ya, menolong mama atau mbak di rumah untuk mencuci piring. Dan yang tadi menolong mama untuk mengangkat jemuran. Seperti itu ya. Nah, kemudian di foto minta mama atau papa paraf di tabelnya. Dan kemudian fotonya dikirim ke grup WhatsApp orang tua komisi anak. Nah, begitu selanjutnya adik-adik boleh lanjut bergerak untuk melihat kondisi apa yang ada di rumah yang bisa adik-adik tolong. Dan jangan lupa itu harus dilakukan ya. Dan semuanya itu dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Setelah lengkap, setiap anak diwajibkan melakukan 3 misi. Adik-adik boleh lihat ada kondisi apa di rumah yang harus adik-adik tolong. Setelah tiga fotonya adik-adik sedang melakukan itu dikirim ke grup WhatsApp. Terakhir, tabel yang sudah terisi 3 misi beserta paraf orang tua boleh difoto juga dan dikirim ke grup WhatsApp orang tua komisi anak. Jangan lupa ya, maksimal hari ini jam 7 malam. Oke, selamat bergerak mencapai bintang. 1 misi bernilai 1 bintang. Siapa cepat, dia akan menjadi pemenangnya. Bye-bye, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.